acara ini untuk menyapa rekan-rekan yang lain dan sebentar lagi kita akan segera memulai diskusi kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan dilancarkan rezeki dan urusan kita hingga semuanya bisa menjadi hal yang kita inginkan seperti itu. Pertama tentu kita berikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua bisa kembali berjumpa dalam agenda diskusi online Kesatuan Aksi Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Museum Muslim Indonesia KAKMI Kalimantan Timur, yang kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan tema dengan judul Menggali Kebijakan dan Kesigapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani COVID-19. Nah, oleh sebab itu kami sekali lagi berterima kasih bagi seluruh peserta diskusi yang hari ini lahir atau hadir di tempat ini dalam kondisi yang penuh rasa penasaran, ingin tahu bagaimana kondisi terbaru dalam perspektif pemerintah kita di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga kita bisa nanti mendapatkan informasi yang baik dan juga bermanfaat untuk kita semua dalam menghadapi ujian yang sekarang kita tengah hadapi bersama. Untuk itu izinkan saya untuk menyapa pemateri kita malam hari ini. Mohon izin saudara host untuk bisa di unmute pemateri kita dan bisa dipin videonya untuk bisa disaksikan oleh kawan-kawan kita yang lain. Selamat malam, assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Teguh. Apa kabar ya. Pak Andi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya, tampaknya sangat padat sekali agenda Bapak ini. Kami sangat berterima kasih Pak Andi sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama kami di diskusi malam hari ini Pak. Ya mohon maaf juga agak terlambat karena juga baru tiba di rumah ini. Ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Tapi kondisi sehat Pak ya? Ya insya Allah. Sama. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Bisa kita mulai diskusinya Pak malam hari ini Pak? Ya silakan. Oke baik, terima kasih Pak Andi Muhammad Ishak selaku juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kaltim, yang beliau juga merupakan PLT dari Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur. Ya baik teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai diskusi malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan memulai dengan diskusi hangat talk show ya. Jadi sepatnya bukan seperti seminar karena kita lagi temanya diskusi. Jadi malam hari ini saya akan memandu perjalanan talk show kita malam hari ini bersama Pak Andi Muhammad Ishak untuk membahas tentang kesiapan dan kesigapan Pemprov Kaltim dalam menangani COVID-19 di Kaltim ini. Nanti di sesi setelah sesi pertama ini kita akan ada sesi diskusi termin yang akan dibagikan kurang lebih ada sekitar 2-3 termin tergantung situasi dan kondisi nanti di akhir. Maka teman-teman dipersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaan dan juga barangkali ada pernyataan, dan mohon nanti bisa disampaikan dengan kondisi yang singkat, padat, dan jelas. Untuk itu pagi atau malam hari ini saya izin untuk menyapa Pak Andi Muhammad Ishak terlebih dahulu untuk berdiskusi. Baik Pak Andi Muhammad Ishak, barangkali ada informasi terbaru yang mungkin bisa Bapak sampaikan di awal ini terkait perkembangan penanganan COVID-19 di Kaltim Pak. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada IKAMI khususnya dalam hal ini, dan juga para rekan-rekan semua yang sempat hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Apresiasi kami sampaikan kepada IKAMI bahwa ini adalah salah satu wujud kepedulian bagi kita semua dalam rangka untuk kita sama-sama bagaimana bisa mengendalikan dan juga bagaimana bisa memutus mata rantai penularan dari COVID-19 ini di Kalimantan Timur. Nah, untuk awal mungkin kami menyampaikan dulu beberapa hal terkait dengan perkembangan terakhir dari COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu orang dalam pemantauan ya hingga hari ini ada berjumlah total hingga hari ini ada 5.987. Yang sudah selesai ada 4.306 dan yang masih dalam proses pemantauan itu ada 1.261. Ya. Kemudian pasien dalam pengawasan ya itu ada hingga hari ini ada total 329 orang, yang negatif ada 164, yang positif yang terkonfirmasi ada 44 ya, tersebar di
8 kabupaten kota, dan yang masih dalam proses menunggu hasil lab ada 120. Nah, kalau kita melihat dari gambaran ini, artinya bahwa sebaran dari virus COVID-19 ini sudah hampir ke semua kabupaten kota. Jadi tinggal Pasir dan Mahakam Ulu yang belum. Oleh karena itu, kami dalam kesempatan ini menyampaikan kepada kita semua bahwa virus ini sangat mudah menyebar, tapi sesungguhnya virus ini juga ringkih, ya, mudah sebenarnya untuk dibasmi sebenarnya. Kalau kita mengetahui mekanisme dan juga mengetahui sifat daripada virus. Nah, sesungguhnya virus ini juga tidak bisa berdiri sendiri, ya, hidup dalam media hidup. Dalam hal ini adalah droplet atau berupa air liur maupun juga dahak dari penderita yang terkonfirmasi. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lakukan dalam hal ini adalah bagaimana memastikan bahwa diri kita tidak tertular, tidak mengalami penularan dari virus itu. Artinya bahwa yang perlu kita ketahui mekanisme penularan yang banyak terjadi, ya, penularan daripada mekanisme virus ini. Nah, tentunya ada dua hal utama sebenarnya yang mungkin kita juga tidak sadari dan juga kita tidak menyangka bisa itu terjadi. Pertama adalah penularan melalui droplet, ya. Sebenarnya sebagian besar penularan ini disebabkan karena perantara dari tangan, ya. Jadi tangan kita yang tidak sengaja terkontaminasi, ya, yang kita karena memegang banyak hal kita pegang tanpa sengaja, kita pegang, tersentuh, dan akhirnya tangan kita terkontaminasi dan menyentuh daerah wajah sebelum kita mencuci tangan. Nah, makanya kenapa kita dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan dengan sabun, ya, karena sebagian besar penularan itu perantara dari tangan. Itu pertama. Yang kedua adalah penularan secara langsung, itu dari droplet dari penderita saat dia berbicara, saat dia bersin, dan saat dia batuk. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk jaga jarak, karena percikan droplet itu pada saat bersin, batuk itu kurang lebih 1-2 meter. Nah, jadi virus ini hanya bisa hidup melalui media, yaitu media droplet. Nah, droplet ini sifatnya juga mengikuti gravitasi, ya, dan dia tidak bisa melayang, dalam arti virus ini tidak bisa berdiri sendiri melayang di udara, tapi pasti bagian dari droplet itu. Oleh karena itu, kenapa kita diminta untuk jaga jarak? Tadi, karena lontaran dari droplet itu, kalau orang berbicara atau batuk atau bersin, kurang lebih 1,5 sampai maksimum 2 meter. Jadi kita menjaga jarak 2 meter ini juga artinya kita menghindarkan kita tertular secara langsung, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andi informasi terbarunya tentang perkembangan penanganan COVID di ini. Informasikan juga Pak untuk teman-teman yang lain juga, diskusi malam hari ini terselenggara berkat kerjasama dengan Kaltim Today dan juga Tepian TV, dan ini merupakan kerjasama yang perdana dari keluarga alumni kami Kaltim ini Pak. Semoga nanti bisa terus menjadi kerjasama yang produktif ke depan. Baik Pak Andi, sebelum kita lanjut diskusi ini sebentar ada sambutan atau mungkin pengantar mungkin ya dari Ketua atau Presidium Keluarga Alumni kami Pak. Jadi ini merupakan organisasi himpunan dari alumni Kesatuan Aksi Museum Indonesia Pak. Barangkali langsung Bang Adam, kami beri kesempatan Bang Adam untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum kita lanjutkan kembali. Silakan Bang Adam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Andi yang mewakili Dinas Kesehatan Kalimantan Timur yang sudah berkenan hadir malam ini dan memberikan statement awal yang saya kira ini cukup bagus juga untuk selain ini didengarkan oleh para pengurus yang hadir malam ini. Acara ini juga kan disiarkan langsung di Facebook dan di beberapa channel lainnya. Dan mudah-mudahan ini juga memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Pertama juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Dinas Kesehatan dan tenaga-tenaga kesehatan baik yang di tingkat rumah sakit umum daerah maupun pelayanan-pelayanan lagi yang dilakukan oleh relawan dan tenaga-tenaga kesehatan lain
yang selama ini berjibaku mencari sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya penyebaran, seperti misalnya masyarakat yang baru datang dan lain-lain. Selain juga menangani dengan semaksimal mungkin pasien-pasien yang selama ini sudah positif dinyatakan terinfeksi, maupun keluarga atau lingkungan-lingkungan terdekat yang selama ini juga masih dalam tanda kutip kita harus memperhatikan lebih seksama dan lain-lain. Selain permasalahan kesehatan, juga permasalahan-permasalahan yang lain. Malam ini kita berdiskusi dengan Dinas Kesehatan yang saya kira tupoksinya lebih fokus pada selain penanganan pasien juga pencegahan. Dan malam ini mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas baik bagi Dinas Kesehatan, masyarakat umum dan yang lainnya, terutama untuk pencegahan COVID yang mungkin selama ini ide-ide itu belum ada, dan mudah-mudahan kita bisa munculkan malam ini di diskusi keluarga alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Saya selaku pribadi hanya ada beberapa hal yang saya kira juga diskusi-diskusi sebelumnya, dan itu mungkin juga sudah dipikirkan oleh Dinas Kesehatan. Pertama, yang paling penting dan paling menonjol saat ini adalah kita ternyata masih kurang dalam menyiapkan laboratorium untuk memberikan data secepat mungkin terhadap pasien yang kemungkinan terkena atau tidak. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran ke depan untuk kita, karena pandemi di Kalimantan Timur ini kan juga banyak, bukan hanya kasus corona saat ini, yang lain-lain misalnya demam berdarah yang juga masih menjadi kasus yang cukup memprihatinkan di Kalimantan Timur. Saya kira adanya laboratorium yang mampu memeriksa dan cepat dalam mengambil kesimpulan terhadap kondisi pasien ini paling penting dilaksanakan. Baik itu kita perlu ciptakan dalam waktu yang ada secepatnya seperti sekarang, ataupun nanti dalam nota anggaran yang akan disampaikan Dinas Kesehatan ke APBD Provinsi. Itu yang paling penting. Yang kedua juga yang paling penting adalah pencegahan. Ini juga yang beberapa kali kita sampaikan, banyak sekali informasi yang simpang siur yang sumber utamanya belum didapatkan oleh masyarakat secara jelas. Nah, ini dua hal yang saya kira perlu dapat perhatian serius untuk saat ini, karena pencegahan terhadap suatu pandemi itu lebih penting. Kedua juga untuk mengetahui lebih cepat itu juga lebih penting. Ini aja mungkin dari saya, sambutan saya untuk kali ini, dan nanti mungkin dibantu oleh teman-teman yang lain untuk lebih jelas apa saja yang kira-kira akan kita sampaikan ke dinas sebagai warga masyarakat, sekaligus juga kita memberikan manfaat yang lebih luas. Ya, itu aja mungkin Mas Teguh, terima kasih. Siap. Terima kasih Bang Adam atas sambutannya. Halo. Kita kembali dengan narasumber. Terima kasih Bang Adam sekali lagi. Hati-hati di jalan Bang Adam. Ya, malam hari ini teman-teman, kita juga tadi sudah diinformasikan oleh Bang Adam secara langsung bahwasanya diskusi malam hari ini disiarkan langsung melalui Facebook dari kami Kaltim, yang juga bisa diakses oleh teman-teman selain lewat aplikasi Zoom ini. Baik Pak Andi, kita kembali untuk berdiskusi Pak. Ini ada beberapa barangkali yang bisa kita diskusikan. Yang pertama saya ingin tanyakan juga, mungkin Pandi masih tersambung? Halo Pandi? Masih. Ya, silakan, masih. Ya, silakan Pak. Ini kayak yang pertama ini mungkin terkait ini Pak. Alokasi untuk bidang kesehatan ini kan paling besar kan jumlahnya sekitar kurang lebih 207 miliar Pak ya. Dan kira-kira dengan angka yang sedemikian besar ini digunakan untuk apa aja Pak? Dan kendalanya apa kira-kira sejauh ini Pak? Ya. Baik, Mas Teguh dan juga rekan-rekan sekalian, bahwa memang dalam rangka penanganan COVID ini ya sudah dilakukan beberapa langkah-langkah. Nah, salah satunya adalah bagaimana menyiapkan sumber daya, terutama sumber daya keuangan untuk penanganan. Nah, jadi yang utama yang kami lakukan pertama adalah bagaimana kita menyiapkan alat pelindung diri, terutama bagi petugas nakes kami. Ya, dan baik dari rumah sakit maupun sampai jajaran sampai ke puskesmas, nah, seperti itu. Dan juga beberapa bahan habis pakai dan juga beberapa media-media lain yang digunakan dalam rangka untuk baik itu untuk alat transport dari virus itu sendiri, ya,
yang untuk dikirim ke laboratorium, dan juga beberapa alat kelengkapan dari APD dan seluruh fasilitas yang digunakan itu. Nah, itu dana itu ada di Dinas Kesehatan. Memang yang pertama kami diberi alokasi dana sebanyak sekitar 33 miliar, ya, 17 miliar ada di Dinas Kesehatan dan selebihnya ada di 2 rumah sakit Kanojoso dan juga Rumah Sakit Wahab Sarani. Nah, untuk di Dinas Kesehatan kami sudah melakukan proses pengadaan, sebagian kecil baru dapat kami lakukan. Kemudian untuk rumah sakit itu dalam rangka untuk penyiapan ruang isolasi terutama. Jadi penyiapan beberapa peralatan kaitannya dengan ruang isolasi, baik itu isolasi yang bertekanan negatif maupun juga isolasi biasa. Karena rumah sakit kita provinsi terutama melakukan alih fungsi ruang untuk menambah kapasitas ruang. Jadi ada beberapa gedung perawatan itu dialih fungsikan menjadi ruang isolasi untuk menambah kapasitas. Nah, dan itu diperlukan beberapa peralatan, baik itu peralatan HEPA filter untuk tekanan negatifnya dan juga beberapa peralatan untuk ventilator. Nah, kondisi ini juga dilakukan beberapa rumah sakit rujukan yang ada di kabupaten kota dengan anggarannya masing-masing. Nah, yang perlu dipahami bahwa kebutuhan memang terlihat besar, 207 itu. Tapi bagi kami itu dikatakan cukup atau tidak, kita belum bisa memperkirakan dengan jelas. Karena apa? Karena kita juga belum mengetahui persis sampai seberapa lama kasus ini akan berjalan. Kalau kita perkirakan memang antara bulan Mei Juni ini adalah puncak dari kasus ini. Nah, sehingga memang perlu waktu lagi untuk bagaimana penyelesaian. Sehingga dana kita rata-rata per hari kalau kita menghitung kebutuhan dari total untuk kebutuhan sehari-hari, ya, itu sekitar 20 miliar sebenarnya untuk sebulan. Nah, sehingga 200 ini kami juga mudah-mudahan cukup sampai bulan Oktober, ya. Jadi seperti itu sih kalau anggaran kesehatan dalam ini. Belum lagi untuk kebutuhan ruang karantina, kemudian juga kebutuhan penambahan rumah sakit darurat ataupun juga beberapa kaitannya nanti apabila terjadi outbreak, ini juga masih angka itu juga kemungkinan masih terus bertambah. Gitu Mas Teguh. Baik Pak. Berbicara tadi Pak, ini sedikit tadi kita singgung tentang masalah fasilitas dan lain-lain Pak ya. Nah, berbicara tentang ini Pak, bagaimana persoalan tentang ketersediaan dan kemampuan sarana prasarana kesehatan kita Pak, seperti fasilitas laboratorium serta teknisi yang mungkin nanti bisa ditugaskan untuk menganalisa sampel. Juga termasuk rumah sakit rujukan, kemudian rumah sakit khusus isolasi, puskesmas, kemudian klinik, dan kapasitas tenaga kesehatan kita gimana Pak untuk menghadapi COVID-19 di Kaltim ini Pak? Silakan Pak Andi. Terkait dengan kesiapan kami dalam rangka untuk pelayanan kesehatan, memang diantaranya kami adalah bagaimana menyiapkan tenaga kesehatan itu sendiri, ya, yang ditetapkan di masing-masing rumah sakit khususnya dalam hal ini, dan juga bagaimana kita menyiapkan sarana prasarana yang terkait untuk pelayanan COVID ini. Nah, perlu diketahui bahwa kita saat ini memang telah menyiapkan 12 rumah sakit rujukan, yang semula hanya 5. Untuk pelayanan kesehatan, kemudian kami menambah 7 di semua kabupaten kota melalui SK Gubernur untuk penetapan rumah sakit rujukan itu. Nah, dari ke-12 rumah sakit rujukan ini, ya, saat ini kapasitas tempat tidur untuk ruang isolasi itu ada sebanyak 174 tempat tidur. Artinya mampu menampung bersamaan sebanyak 174 yang tersebar di 12 rumah sakit ini. Kemudian sudah ada rencana pengembangan, ya, dari masing-masing rumah sakit maksimum bisa dikembangkan sampai 391 tempat tidur. Artinya dalam keadaan itu kita masih bisa merawat sampai sebanyak 351 bersamaan dalam hal ini. Nah, kemudian terkait dengan di samping itu kami juga menyiapkan ruang ataupun tempat-tempat karantina ataupun juga menjadi rumah sakit. Bisa dikembangkan menjadi rumah sakit darurat oleh masing-masing kabupaten kota. Nah, di Samarinda ada sejumlah sebanyak 370 tempat tidur yang bisa kita siapkan.
Itu ada di Balai Pelatihan Kesehatan, ya, ada di Badan Diklat di seberang, dan juga di Balai Pelatihan Pertanian. Kemudian di Balikpapan kita juga sudah menyiapkan beberapa tempat untuk karantina dan juga jadi rumah sakit darurat apabila kapasitas rumah sakit yang ada itu tidak mencukupi. Itu kita memanfaatkan ada guest house Silva Lestari, ya, ada 20 tempat tidur, kemudian juga ada Astria Hotel 30 tempat tidur, dan juga asrama haji yang sudah juga bisa dimanfaatkan untuk itu. Dan selanjutnya ada di semua kabupaten kota ada, dan semua berjumlah 1.578 tempat tidur di semua kabupaten kota tersebar. Nah, artinya kami sudah mencoba menyiapkan, mengantisipasi apabila terjadi peningkatan jumlah kasus dengan menyiapkan ini. Nah, tentunya ini juga diiringi dengan kesiapan daripada tenaga kesehatannya, ya. Nah, untuk saat ini memang tenaga kesehatan yang ada dengan jumlah kasus yang ada itu masih bisa ditangani oleh yang ada. Untuk diketahui bahwa dari masing-masing rumah sakit memang menyiapkan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, ya. Yang utama adalah spesialis paru dan juga spesialis penyakit dalam. Nah, untuk spesialis paru di masing-masing rumah sakit tersedia minimal ada 1 orang, jadi jumlahnya semua ada 16. Penyakit dalam juga masing-masing ada dan jumlahnya ada 18 orang. Nah, ini sudah sudah ditetapkan oleh dokter masing-masing. Nah, untuk spesialis lain itu tergantung dari kondisi pasien yang ada. Jadi pasien ini kan ada penyakit penyertanya. Nah, nanti disesuaikan dengan penyakit itu, tinggal menambahkan spesialis mana yang diperlukan untuk itu. Nah, untuk saat ini semua berjumlah hampir 900 total dari 12 rumah sakit ini, ada 900-an tenaga yang terdiri dari dokter spesialis sampai perawat, farmasi, gizi, radiografi, analis, dan juga semua komponen yang memang dibutuhkan untuk pelayanan ini. Seperti itu. Baik, Pak Andi, ini informasi yang sangat berharga bagi teman-teman peserta diskusi dan juga bagi publik sekiranya untuk mengetahui begitu ya kesiapan kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Sebelumnya saya ingin menyapa bagi seluruh peserta diskusi, Pak Andi, ini informasi kita sudah ada peserta sekitar 44 orang, Pak. Ini semua tersebar dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, bahkan ada juga dari Kaltara, bahkan juga ini informasi ada yang dari Bandung ikut bergabung bersama kita, Pak, untuk mengikuti perkembangan COVID-19 di Provinsi Kaltim yang nanti bakal jadi ibu kota nasional, Pak, sebagian wilayahnya ini. Ya, tadi sedikit ada yang disinggung, Pak, tentang koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Nah, kalau kita melihat dinamika yang ada di publik, Pak, sejauh ini publik itu menilai antar Pemda-Pemda dan provinsi ini belum terlalu sinergis, Pak, untuk menggalakkan koordinasi menangani COVID-19 ini. Hal ini terlihat dari masing-masing Pemda ini sepertinya berlomba-lomba untuk berinovasi, membuat kebijakan yang menekan penyebaran COVID-19 di daerahnya masing-masing, Pak. Nah, ini kita coba tanyakan ke Pak Andi selaku salah satu anggota dari Satgas COVID di tingkat provinsi. Apakah ada koordinasi setidaknya di tingkat-tingkat Dinkes kabupaten kota dan juga provinsi atau mungkin tingkat tim gugus tugas begitu, Pak? Apakah ini reguler dilakukan oleh tim Satgas COVID di Kaltim ini? Gimana, Pak Andi? Baik, terima kasih, Bang Teguh. Jadi sungguhnya memang ini kan tidak semua nampak ya di permukaan apa yang kami lakukan. Jadi namanya koordinasi itu memang selalu kita lakukan, baik antara gugus tugas provinsi maupun juga dengan kabupaten kota. Memang tidak terlalu sering, tapi tetap dilakukan melalui media aplikasi Zoom. Nah, demikian pula dengan kami Dinas Kesehatan Provinsi dan dengan Dinas Kabupaten Kota, bahkan dengan rumah sakit, seluruh rumah sakit juga kami mengadakan pertemuan rutin, ya. Kita minimal tiap minggu ada sekali. Tapi dalam 1 minggu itu juga kadang-kadang kami sesuai dengan kondisi itu juga bisa langsung melakukan dialog ataupun juga diskusi ataupun juga rapat koordinasi dengan media Zoom seperti ini. Nah, di samping itu kami perbagian lagi ada juga yang bagian data, bagian pelayanan itu juga ada lagi pendalaman masing-masing. Nah, ini terus kami lakukan
dalam rangka untuk mempercepat sebenarnya. Tapi yang utama memang kami ingin mempercepat sebenarnya alur informasi dari kabupaten kota ke provinsi, supaya kami juga cepat mengolah dan cepat menyampaikan apabila informasi ini dibutuhkan oleh kabupaten kota lain dalam rangka tracing daripada untuk menjaring kontak, apakah kontak erat dari penderita yang sudah terkonfirmasi di satu wilayah kepada wilayah yang lain. Nah, inilah kami lakukan setiap hari, dan juga kami berupaya untuk berkoordinasi sesering mungkin sebenarnya. Dan tidak hanya dengan mekanisme, kami juga menggunakan mekanisme WA setiap saat langsung kepada penanggung jawab untuk kalau ada hal yang perlu cepat untuk kita lakukan, dan komunikasi itu berjalan seperti itu, Mas Teguh. Siap. Baik, terima kasih Pak. Ini sekiranya perlu diketahui oleh seluruh masyarakat bahwasanya memang Dinas Kesehatan dan juga tim Satgas kita terus bekerja untuk bersama-sama menanggulangi COVID ini, begitu Pak ya. Nah, ini Pak, juga ada hal yang menarik Pak. Kalau kita melihat tren yang terjadi secara nasional Pak, sejauh ini di beberapa daerah sudah melakukan lockdown dalam tanda petik, jadi sudah ada PSBB dan isolasi. Namun ternyata peningkatan jumlah positif ini tetap bertambah Pak. Ini bagaimana pandangan Bapak? Kemudian apakah dari kita Pak di Kaltim ada rencana untuk mengajukan PSBB? Jika tidak, mungkin ada pertimbangan Pak, kenapa kita belum mengajukan PSBB? Silakan Pak Andi. Baik, jadi perlu dipahami bahwa virus ini ya menyebarnya lewat manusia. Ya. Jadi virus yang ada di dalam manusia, dalam tubuh manusia, adalah nanti berkembang biak. Nah, virus tidak akan bisa berkembang biak di luar tubuh manusia. Itu perlu dipahami. Nah, jadi setelah masuk, nah artinya apa? Virus ini akan menularkan selama manusia itu juga berpindah atau melakukan perjalanan ataupun juga melakukan kontak dengan yang lain. Nah, virus ini memang masa inkubasinya kurang lebih 14 hari. Apabila dia tidak menemukan tempat baru, maka virus ini juga akan mati seiring dengan semakin meningkatkan daya tahan tubuh dari orang itu sendiri. Jadi ibarat ini juga seperti kita penderita flu, influenza, yang akhirnya nanti juga akan sembuh sendiri seiring dengan daya tahan tubuh. Tapi jangan dianggap bahwa ini nanti akan sembuh sendiri, karena virus ini juga dapat menyebabkan kematian, karena dia juga akan merusak paru-paru, jadi menyebabkan pneumonia. Nah, ini perlu juga diwaspadai, terutama untuk pada yang berusia sudah lanjut dan juga yang punya penyakit penyerta. Nah, bagi Mas Teguh dengan rekan-rekan sekalian masih muda ini relatif harus daya tahan tubuhnya juga relatif masih masih bisa ditingkatkan optimal, sehingga kalaupun terkena itu mungkin tidak memberikan dampak atau tidak memberikan reaksi atau tidak memberikan gejala. Nah, inilah fenomena yang sekarang muncul, dikatakan orang tanpa gejala itu ya seperti ini, kita sebenarnya sudah terpapar, ada virus dalam tubuh kita, tapi karena daya tahan tubuh kita relatif baik, kuat, sehingga gejalanya itu hampir tidak terlihat atau hampir tidak muncul. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apa tadi ya? Tadi berkaitan dengan ini Pak, pertimbangan dari PSBB. Baik. Nah, untuk kita ketahui bahwa untuk pengajuan PSBB memang ada beberapa syarat, ya. Syaratnya, dan itu kan diajukan juga melalui Kementerian Kesehatan, nanti mereka evaluasi dan verifikasi. Nah, salah satu beberapa syarat dikaitkan dengan seberapa besar sudah penyebaran dari kasus ini, kemudian seberapa padat juga sebarannya dan seberapa luas. Nah, kemudian yang utama adalah apakah sudah terjadi transmisi lokal di daerah itu. Nah, untuk kita ketahui, kalau di Kalimantan Timur ini yang sudah kita identifikasi dan juga sudah diklarifikasi oleh pusat, itu yang sudah terjadi transmisi lokal adalah Balikpapan. Karena ada beberapa kasus yang sudah terjadi, dia tidak ada riwayat perjalanan dari mana-mana, kemudian kemungkinan dia kontak dengan salah satu yang sudah penderita yang ada terkonfirmasi. Nah, itu dikatakan transmisi lokal. Nah, semakin banyak kasus transmisi lokal terjadi dan kemampuan kita juga untuk men-tracing misalnya terbatas, maka akan semakin kita tidak mengetahui siapa sekarang yang sudah
apa namanya terpapar dengan siapa yang sudah menderita. Apalagi diiringi dengan gejala orang tanpa gejala, ya ini semakin tidak tahu kita. Oleh karena itu semakin besar tingkat paparannya ini, maka juga itu menjadi salah satu analisa untuk apa namanya menentukan bahwa apakah daerah itu sudah layak untuk diberlakukan PSBB atau belum. Nah, sebenarnya kalau lihat dari kondisi yang ada, itu Balikpapan itu yang paling memungkinkan untuk diajukan. Tapi memang sampai sekarang kami belum menerima usulan dari Balikpapan untuk pengajuan PSBB seperti itu. Baik, luar biasa ini Pak, kita dapatkan beberapa pemahaman begitu ya terkait PSBB. Semoga teman-teman juga nanti mendapatkan hal-hal yang sama. Ya, terus gini Pak, kalau kita melihat tren yang juga terjadi di wilayah lain Pak, kita berbicara sekarang mungkin di berbagai negara lain gitu ya. Jadi salah satu keberhasilan negara-negara lain itu menangani COVID ini mungkin selain disiplin melakukan isolasi, social distancing, karantina, juga ada upaya-upaya pencegahan Pak dengan testing dan juga pelacakan yang masif begitu, baik kepada ODP, kemudian PDP, dengan tujuan untuk memetakan dan menekan case fatality rate-nya Pak, atau tingkat kematiannya. Lalu bagaimana dengan Kaltim sendiri Pak? Berapa total kira-kira kemampuan kita untuk melakukan testing dan tracking? Lalu kira-kira seberapa cepat kita bisa memetakan serta memastikan hasil pengetesan itu? Kan kita dapat kabar terbaru di Samarinda gitu Pak, yang mendapatkan atau Balikpapan yang ingin mendatangkan PCR kemarin Pak. Nah, ini mungkin bisa dikabarkan Pak, kondisinya seperti apa? Silakan. Baik, memang salah satu upaya yang dilakukan adalah pertama adalah kemampuan tracing ya, untuk pencegahan dulu, kemampuan tracing untuk menemukan dan menjaring sebanyak-banyaknya apa namanya yang terduga kaitannya dengan apakah dia orang dalam pemantauan ataupun juga apalagi pasien dalam pengawasan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengendalikan penyakit ini dengan upaya-upaya yang sebenarnya kekuatannya ada di masyarakat itu sendiri. Ya, pengendaliannya dengan bagaimana supaya kita tidak tertular, ya, dengan melakukan berapa yang sudah jadi anjuran diberikan oleh kami selalu menyampaikan. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan kenapa kita juga harus melakukan itu. Nah, kaitan dengan penjaringan atau screening, kita memang keterbatasan kita adalah ketersediaan dari alat screening ataupun rapid test. Jadi alat untuk screening kita adalah yang kita gunakan adalah rapid test. Nah, rapid test yang diberikan oleh pemerintah pusat ke kita adalah rapid test antibody. Artinya pengujian antibody dari seorang yang akan mendeteksi, ya. Jadi antibody ini muncul reaktif terhadap rapid test karena masuknya virus corona. Nah, tapi antibody ini memang munculnya itu adalah orang yang sudah terinfeksi di atas 5 hari itu baru antibodinya akan muncul. Nah, oleh karena itu screening ini dilakukan. Jadi apabila dilakukan pertama tes dia negatif, bukan berarti dia bebas dari paparan virus. Karena bisa saja antibodinya belum muncul atau belum tumbuh. Ya, sehingga memang harus diulang 7 sampai 10 hari kemudian untuk memastikan bahwa memang antibodi itu sudah ada. Nah, kalau ternyata menunjukkan reaktif, maka baru dilakukan uji laboratorium swab. Kalau kapasitasnya berapa Pak? Itu untuk pengetesannya kapasitasnya berapa orang per hari yang bisa dilakukan Pak? Nah, kalau itu tergantung dari petugas yang melakukan, ya, karena rapid test itu kan satu alat rapid test untuk satu orang. Nah, cuma persoalan yang kami hadapi adalah ketersediaan rapid testnya yang sulit kita dapatkan. Kita mencoba sudah berapa Pak jumlahnya kalau sekarang alat rapid testnya di Kaltim? Ya, rapid test yang sudah didapat kami dari pusat itu ada sebanyak 7.200 tes. 7.200 tes. Nah, dan semua ini sudah kami distribusikan ke kabupaten kota untuk dilakukan. Memang yang kami dapat laporan ya dari ada dua kali distribusi. Pertama kami distribusikan 2.400. Nah, ini yang ada kami dapat laporan dari 2.400 itu ada sekitar 65 yang reaktif. Yang reaktif artinya dia menunjukkan reaksi terhadap corona. Tapi
hasil dari rapid test ini meskipun dia reaktif belum tentu itu COVID. Karena bisa saja karena pengaruh virus lain atau virus corona lain. Karena coronanya kan banyak, tidak hanya COVID. Nah, sehingga memang untuk memastikannya tetap harus melakukan swab dengan kemudian di laboratorium. Nah, gelombang kedua yang kita dapat rapid test ada 4.800. 4.800. Dan itu juga sudah kami distribusikan memang yang terbanyak ke Kota Balikpapan. Karena kita melihat bahwa di sana sudah zonanya sudah relatif besar, ya, tingkat sebaran ini sudah besar karena kasusnya juga sudah banyak dan bahkan sudah terjadi transmisi lokal di sana. Dan memang perlu dilakukan rapid lebih banyak dan kalau ada memang dilakukan secara masif seharusnya untuk melihat tingkat sebaran daripada virus itu dan juga tingkat kepadatan virus itu. Karena semakin banyak yang reaktif berarti artinya sudah semakin banyak tersebar ataupun penyebaran juga sudah semakin luas di kota itu. Nah, kemudian persoalan berikutnya yang kita alami adalah memang kita mencoba untuk pembelian rapid test. Nah, rapid test yang banyak masuk ini kan semuanya banyak rapid test yang belum punya izin edar di Indonesia. Tapi dia sudah punya izin edar di negaranya dan sudah dipakai negara lain. Dan sebenarnya itu bisa kita gunakan sepanjang dapat rekomendasi dari BNPB pusat. Nah, hanya memang alat ini kan boleh dikatakan bahwa dibutuhkan seluruh dunia nih sekarang. Jadi untuk mendapatkannya kita ini juga untungnya kami Indonesia itu dibantu oleh Yayasan Buddhis sebenarnya. Jadi Yayasan Buddhis ini yang nasional, mereka lah sebenarnya yang membeli membeli langsung dari China rapid test itu dan kontribusi mereka yang diberikan untuk disampaikan melalui Kementerian Kesehatan yang didistribusikan ke seluruh Indonesia. Nah itu bantuan itu yang sebenarnya sangat membantu kita untuk rapid test sekarang. Nah, untuk ini Pak, pengadaan rapid test tadi ini apakah alokasi dana akan dilakukan ke depan Pak untuk pembelian rapid test? Sudah. Jadi ini bersamaan pengalasan anggaran yang di tahap pertama kami ada sekitar 17 miliar yang ada di Dinas Kesehatan termasuk pembelian APD, pembelian lain-lainnya terkait dengan sama ini juga dengan rapid test. Dan terus kami akan lakukan ini dan pembelian ini sampai proses ini akan terus. Selama masih ada kasus, kami akan terus melakukan pembelian. Hanya memang persoalan kami adalah tingkat ketersediaan di distributor. Yang kita, jadi hampir semua APD juga seperti itu. APD, kacamata Google, bahkan semua kelengkapan termasuk virus transfer media, kemudian juga beberapa peralatan alat lain yang memang kesulitan kami ketersediaannya ini yang menjadi, karena ini kan menjadi rebutan secara nasional bahkan dunia. Jadi kita berarti ini memang kata kuncinya ini Pak, anggarannya ada tapi barangnya yang susah dicari begitu Pak ya? Iya, seperti itu. Bahkan anggaran ini juga kalau kondisinya seperti ini Pak, kira-kira kalau dari pemerintah provinsi antisipasinya seperti apa Pak? Karena ini kan virus terus berjalan ini Pak. Ya, kalau dengan kami tetap melakukan upaya bekerjasama dengan distributor. Distributor juga mengupayakan pada distributor di pusat di nasional. Di samping itu kami juga tetap mengajukan koordinasi dengan pusat karena memang pusat dalam hal ini juga banyak sudah membantu, bahkan APD yang ada sekarang itu juga sebagian besar bantuan dari pusat yang sudah menjadi tanggung jawab mereka karena mereka akan lebih mudah untuk mengadakannya. Dan memang anggaran kami juga akhirnya sekarang diefisiensi, dipotong juga secara nasional baik APBN maupun APBD, itu juga semua digunakan oleh pusat untuk membantu juga daerah dalam hal ini. Baik. Lalu kan siang kemarin Pak yang kita dapat informasi juga terkait pengadaan PCR itu. Iya. Itu baik. Gimana Pak? Baik. Jadi begini, PCR itu sebenarnya yang bagaimana juga sudah kami sampaikan. Jadi sebenarnya ada PCR viral load HIV yang selama ini memang sudah ada di Rumah Sakit Lapsarani. Nah inilah yang akan di set up ataupun diinstal ulang oleh Kementerian Kesehatan ya untuk bisa digunakan untuk memeriksa COVID. Nah, persoalannya yang berkembang kedua adalah ketersediaan reagen untuk pemeriksaan COVID ini yang sangat terbatas. Sehingga memang akhirnya penggunaan PCR yang ada di AWS ini
kita kena di tahap kedua. Nah, tahap pertama ini sudah berjalan di beberapa provinsi, ya, terutama untuk provinsi-provinsi yang tingkat kasusnya sudah sangat tinggi. Nah, kita dianggap masih relatif masih relatif rendah, sehingga kena di tahap kedua yang kemungkinan Mei baru bisa running operasional. Tapi di samping PCR sebenarnya Kementerian Kesehatan juga sekarang sudah men-setup ada namanya tes cepat molekuler atau TCM. Nah, TCM ini selama ini dipakai untuk penguji tuberkulosis. Nah, jadi ini juga yang akan di-setup akhir April ini. Cat rate-nya baru tiba, ya, yang dari Swiss. Cat rate karena yang dari Amerika kabarnya kemarin Amerika tidak bisa mengeluarkan cat rate itu karena mau digunakan sendiri oleh mereka. Jadi kita menunggu yang dari Eropa, dan kabarnya sudah rencananya akhir April baru tiba, dan setelah itu akan diinstal TCM-nya ini akan diinstal secara online, ya, nanti. Jadi semua menggunakan online, mengikutinya untuk diinstal. Nah, setelah itu baru cat rate-nya akan dikirim. Janjinya sih kalau tidak salah tanggal 27 April. Tuh, kalau tidak meleset lagi nih Kementerian Kesehatan. 7 April itu sudah bisa running di 7 tahap pertama di 7 rumah sakit, di 7 tempat, ya, di 6 kabupaten kota. Baik. Baik, wah, ini informasi yang berharga ini Pak, bagi teman-teman. Ini informasi yang cukup menarik karena kondisinya hari ini memang secara anggaran kita sudah cukup ada, barangkali begitu Pak ya. Tinggal bagaimana kita sekarang sedang menantikan untuk bisa menghadirkan agenda-agenda atau alat-alat tes yang lain seperti itu. Tadi sudah kita dengarkan ada PCR, kemudian yang terbaru tadi ada PCM, yang kita berharap itu bisa lebih PCM yang lebih efektif dan akurat begitu Pak ya, dibandingkan rapid test yang kita sama-sama juga dapatkan informasi akuratnya hanya sekitar 30%. Baik Pak, kita sedikit beralih Pak dari hal-hal seputar teks dan segala macamnya. Kita coba melihat ini Pak. Kalau dari berita yang beredar Pak, ini banyak pihak-pihak yang memprediksi atau memproyeksikan bahwasanya estimasi case di Indonesia ini akan terus melonjak karena melihat sebagian pihak menilai bahwa ada intervensi dari pemerintah yang memang cenderung lamban, termasuk faktor-faktor non teknis seperti tadi Pak ya, keteradaan seperti keadaan tes dan segala macamnya. Nah, kira-kira Pak, untuk antisipasi outbreak yang kemungkinan akan kita hadapi ini, apa langkah-langkah atau kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemprov Kaltim dalam hal ini Pak? Ya, sebenarnya kan kita mencoba memaksimalkan upaya pencegahan, ya, karena selama kita bisa patuh dengan anjuran pemerintah untuk senantiasa menjaga jarak atau physical distancing. Itu physical distancing ini dimaknai untuk senantiasa berada di rumah sebenarnya, ya, artinya kita menjauhkan diri kita dari bereaksi atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, maka dianjurkanlah untuk tetap stay at home, atau di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah juga di rumah saja. Artinya dengan itulah cara yang paling aman untuk kita terhindar dari penularan. Nah, selama kita masih melakukan aktivitas di luar, ya, maka potensi tertularnya kita juga akan jadi besar. Nah, oleh karena itu kenapa kita juga konsep keluar, kita diminta untuk menjaga jarak saat berkomunikasi atau saat berinteraksi dengan orang lain paling tidak 2 meter. Tadi supaya kita tidak terjadi penularan langsung. Kemudian kedua dia menggunakan masker kain itu cukup. Nah, kalaupun nanti terjadi outbreak akhirnya, karena lebih outbreak-nya juga disebabkan karena ketidakpatuhan kita terhadap upaya-upaya untuk pencegahan itu sebenarnya. Selama kita masih patuh untuk menjaga jarak, tidak berkumpul, tidak melakukan aktivitas yang banyak orang, maka kemungkinan kalaupun terjadi penularan mungkin tidak sebanyak pada saat kalau kita masih tetap melakukan aktivitas berkumpul. Yang kita jaga ini kan sebenarnya adalah jangan sampai kasus ini atau ini merebak begitu cepat sehingga kapasitas dari pelayanan kesehatan yang kita sediakan ini tidak mencukupi untuk itu. Baik. Itu tadi berbicara himbauan Pak ya dari Pemprov yang memang saat ini juga
oleh masyarakat sendiri, juga sebagian anak-anak muda juga terus gencar melakukan hal yang serupa. Nah, kami coba tarik sedikit kasus Pak terkait upaya apa yang kira-kira dilakukan oleh Pemprov dalam hal ini, misalnya terkait kebijakan dari Pemprov atau Pemda-Pemda mengantisipasi masyarakat yang saat ini mungkin sebagian masih tetap melakukan mudik atau melakukan perjalanan dari dan ke daerah yang mungkin termasuk red zone. Bahkan salah satu pintu penyebarannya itu seperti pelabuhan, kemudian bandara, dan juga tempat-tempat transportasi lainnya yang sekarang kembali dibuka oleh pemerintah pusat. Nah, kira-kira dari pemerintah provinsi tersendiri, Pak, apakah memang ada rekayasa di tingkat lokal untuk memastikan Kaltim ini mengalami flattening the curve gitu, maksudnya lebih stagnan gitu, nggak sampai lonjaknya tidak tinggi banget gitu, dan juga kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kita di Kaltim, seperti misalnya apakah ada rekayasa lalu lintas manusia misalnya, atau mungkin ada rekayasa aktivitas ekonomi, dan juga mungkin ada rekayasa identifikasi dan penanganan korban seperti tadi ada tes, kemudian ada data dan isolasi, pengobatan, dan lain-lain. Ini gimana tanggapannya Pak Andi, Pak, terkait upaya Pemprov untuk menangani dari segi kebijakan ini? Tentunya selain himbauan-himbauan tadi, Pak. Baik. Jadi begini, karena pusat juga mengambil keputusan adalah PSBB, ya. PSBB ini kan keputusan yang setengah-setengah, ya. Tidak dibuka lebar, setengah-setengah, Pak, ya. Ya, tidak juga di lockdown gitu. Akhirnya ya tetap saja masih terjadi mobilisasi orang. Dibilang terbatas, tetap masih banyak juga mobilisasi itu. Nah, jadi selama masih ada mobilisasi orang, perpindahan orang, maka penularan juga pasti akan masih terjadi. Nah, sehingga menyikapi seperti itu, memang akhirnya kita tinggal bagaimana kita menguatkan diri kita, menguatkan daerah kita untuk supaya mengurangi semaksimal mungkin terjadinya kontak ataupun terjadinya penularan. Nah, memang kita sudah melakukan antisipasi beberapa hal, kaitannya juga dengan menjaga pintu-pintu masuk. Dan memang selama ini juga sudah berjalan dengan kerjasama dengan kantor kesehatan pelabuhan, dengan otoritas bandara untuk otoritas pelabuhan, untuk melakukan screening bagi pendatang maupun juga bagi penumpang. Nah, itu sudah dilakukan, dan setiap mereka diberikan kartu health alert card. Jadi kartu kartu kesehatan, kartu kuning kalau istilahnya masyarakat itu. Nah, di situ nanti terdata mereka, dan pada saat itu juga diperiksa kesehatan kondisi fisik, ya. Kemudian dapat diberi catatan di dalam lembar. Nah, untuk beberapa kasus nanti data ini semua direkap oleh kantor kesehatan pelabuhan dan disampaikan kepada dinas kesehatan. Nah, kemudian dinas kesehatan memfollow up. Nah, beberapa kabupaten kota, ya, memberlakukan semua pendatang dari luar, mereka karantina dulu 14 hari di tempat karantina yang mereka sudah siapkan. Nah, ya, tapi tidak semua kabupaten kota melakukan itu. Nah, memang kalau ada fasilitasnya dan memungkinkan, harus memang akan lebih baik kalau itu dilakukan seperti itu, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan kalau masuk, apalagi terutama dari daerah-daerah yang sudah terjadi transmisi lokal atau zona merah istilahnya. Nah, itu kita pastikan dulu kondisi mereka sebelum bergabung dalam lingkungan masyarakat di Kalimantan Timur. Mereka dilakukan karantina dulu selama 14 hari paling tidak, untuk melihat perkembangannya. Kalau menunjukkan gejala, maka langsung akan ditindaklanjuti, ditingkatkan menjadi pasien dalam pengawasan, mendapatkan perawatan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi sudah ada begitu ya, barangkali beberapa himbauan-himbauan dari pemerintah provinsi yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Sekali lagi kami mengapresiasi dari pemerintah provinsi yang barangkali sudah menganggarkan cukup banyak dana, yang memang kita sangat apresiasi, tapi tentu kita harus jauh lebih apresiasi ketika penyalurannya juga sesuai dengan hal yang dibutuhkan dalam percepatan penanganan COVID-19 ini. Yang nanti juga kita bisa lihat apakah nanti ukurannya ini bisa kita lihat, misalnya nanti di bulan Mei itu bisa turun grafiknya dan bisa tercover semua, atau bahkan nanti kita sudah bisa memperoleh data-data masyarakat yang rentan yang perlu kita tangani untuk mengatasi gejolak sosial yang saat ini mungkin sedang terjadi di Kaltim, seperti itu, Pak. Ya, Pak Andi, ini kita sudah terhubung dengan beberapa teman-teman yang ada di seluruh daerah di Kalimantan Timur, yang mungkin nanti bisa langsung berdiskusi dengan Pak Andi, menyampaikan pertanyaan atau mungkin pernyataan.
Tapi mungkin kami informasikan terlebih dahulu bagi rekan-rekan sekalian, nanti sesi diskusi itu akan diberikan dalam 2 termin untuk di awal ini, nanti melihat situasi, dan nanti silakan teman-teman bisa langsung menyampaikan pertanyaan atau pernyataannya secara konkret begitu ya, singkat, padat, dan jelas. Karena kami juga ingin memberi kesempatan bagi rekan-rekan yang lain, jadi mohon nanti tidak memberikan pandangan yang cukup lama begitu di awal, jadi silakan langsung memberikan pertanyaan, dan nanti akan langsung ditanggapi oleh Pak Andi. Jadi kita akan tampung dulu 3 penanya atau 3 yang akan berbicara dari teman-teman yang lain, sebelum nanti Pak Andi akan menanggapi dalam termin pertama ini. Jadi nanti kami mohon maaf apabila nanti teman-teman barangkali terlalu lama dalam menyampaikan poinnya, akan kami izin untuk langsung memutus suaranya dari pihak host yang ada di diskusi kali ini, demi kebaikan kita bersama. Barangkali itu Pak Andi, kita buka sesi diskusi dengan rekan-rekan begitu ya Pak Andi. Mungkin sambil menikmati kopinya Pak Andi, lebih santai diskusinya. Ya, silakan bagi teman-teman yang berdiskusi bisa langsung acungkan tangan, nanti akan ditunjuk oleh host dan saya akan sebutkan namanya sebelum nanti host bisa membuka mute-nya sehingga teman-teman bisa langsung menyampaikan pertanyaan atau pernyataan yang langsung disampaikan kepada narasumber kita malam hari ini. Silakan teman-teman host, siapa yang bisa kita beri kesempatan? Ada yang sudah ingin menyampaikan? Oke, baik. Itu ada dua orang Pak Andi yang ingin menyampaikan. Nanti kita tunggu lagi teman-teman yang lain. Yang pertama kita sapa dulu ada Bang Eko Fulda dari Balikpapan. Kami persilakan Bang host untuk bisa dibuka mute dari Bang Eko Fulda untuk menyampaikan langsung singkat, padat, dan jelas pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber kita. Dipersilakan. Halo, Bang Eko. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator atau host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi dan teman-teman alumni semua. Baik, perkenalkan Pak, Eko Fulda dari Balikpapan. Ya, Balikpapan kota yang paling banyak positif COVID-19, Pak. Ya. Yang pertama, kami ingin sampaikan, Pak, apresiasi terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Balikpapan sendiri yang sudah berupaya untuk mengatasi dan mencegah penyebaran COVID-19 ini. Begini, Pak, pertanyaan saya terkait dengan penanganan dan pencegahan dari pemerintah sendiri. Hari ini di Balikpapan kasus terakhir bertambah pas kemarin total positif 20, ya terbanyak di Kalimantan Timur. Dan yang jadi persoalannya begini, Pak, kami melihat bahwa tadi Pak Andi sudah menyampaikan bahwa sangat siap untuk dengan anggaran yang sekian banyak itu siap ya. Kami berharap juga lebih siap lagi, Pak, ya lebih siap lagi dalam hal penanganan pencegahan COVID-19 ini. Mumpung tidak berkembang seperti di Jakarta begitu ya, Pak. Hari ini Balikpapan agak sedikit longgar, Pak. Kemarin sempat pemerintah Kota Balikpapan kemudian melakukan pembatasan yang awalnya dari jam 9 ke jam 3, kemudian lanjut malam dari jam 8 sampai jam 3 subuh, itu kemudian sempat agak dilonggar. Masyarakat Balikpapan mulai agak sedikit santai nih, Pak, agak sedikit mulai ramai kembali begitu di jalan-jalan dan sebagainya begitu. Dan kemudian pemerintah kota akhirnya juga memutuskan untuk mengembalikan aturan pembatasan jalan ya yang ditutup itu kemudian dikembalikan pada aturan yang sebelumnya. Nah, begini, Pak, untuk penanganan dan alhamdulillah di Balikpapan sendiri kami rasa masyarakatnya juga saling membantu ya, Pak, untuk penyediaan bantuan terkait dengan masker, APD dan sebagainya dari berbagai komunitas dan lembaga-lembaga yang ada di Kota Balikpapan sendiri. Yeah. Hanya saja kami melihat untuk pemerintah sendiri, kami melihat banyak yang kemudian tenaga medis yang masih mungkin bersuara tentang kurangnya, begitu, Pak.
Ya, ini mungkin perlu saya sampaikan juga, Pak. Bersuara tentang APD dan perlengkapan lainnya gitu ya, terkait dengan medisnya, masker dan sebagainya yang ternyata masih banyak kekurangan. Bukan hanya yang berada di garda terdepan, Pak, tapi juga yang berada di garda pertama, yaitu mereka yang stay, para naban yang kemudian stay di puskesmas di seluruh kelurahan di Kota Balikpapan. Itu sangat memperhatikan, Pak, ya. Mulai dari insentifnya mungkin yang masih di bawah standar UMK, mereka harus berhadapan dengan ODP begitu. Nah, kami singkat ya sebagai penutup. Langsung pertanyaannya, Bang Ibu. Ya. Iya, kami berharap ini, Pak, melihat hal ini, upaya dinas kesehatan sendiri, Pak, terkait dengan apa istilahnya kurangnya jeritan para medis ini, tenaga medis ini yang berada di garda pertama ini, Pak, yang berhadapan langsung dengan ODP ini yang ternyata juga masih kekurangan APD dan sebagainya. Saya pikir itu, Pak, yang mungkin sekedar menjadi pertanyaan buat kita, langkah apa yang diambil oleh dinas terkait kondisi yang saat ini mereka rasakan. Ya, gitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eko Fulda dari Balikpapan. Kita tahan dulu, Pak Andi, kita coba sapa dulu yang penanya yang kedua. Ada Bang Rifki dari Samarinda. Silakan Bang Rifki, langsung menyampaikan pertanyaannya, mohon bisa singkat, padat, dan jelas untuk bisa langsung didengarkan oleh pemateri kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Mungkin saya singkat saja nih, Pak Andi. Tadi hari ini Pak Andi di Kukar itu ada ada pengumuman satu orang mungkin kemarin yang juga sudah dimakamkan dalam bentuk protokol COVID, Pak. Dia statusnya kalau tidak salah probable kalau nggak salah itu, Pak ya. Jadi dia tidak juga positif, tidak juga negatif. Nah, yang seperti ini kan banyak juga mungkin masyarakat tidak tahu apa nih statusnya, apakah dia positif negatif, karena kan nanti berkaitan juga, Pak, dengan riwayat kontaknya. Lalu yang kedua, Pak, terkait standar tadi sudah disampaikan Pak Andi tentang koordinasi antara Pemprov dengan masing-masing kabupaten kota sudah berjalan dengan baik, Pak. Cuman kalau saya sering baca di media, Pak, mungkin standar pengelolaannya berbeda-beda, Pak, masing-masing punya inovasi. Misalnya ada kabupaten kota yang menyiapkan OTG itu ya menyediakan hotel gitu kan, Pak. Ada juga yang menyediakan ODP juga seperti di Kukar itu kan, Pak, ada Wisma Atlet dan sebagainya. Tapi ada juga kabupaten kota yang tidak menyediakan itu, Pak. Lalu ini kan kaitannya juga standar standar penanggulangan ini apa tidak mestinya sama, Pak, termasuk juga yang disinggung tadi rekan dari Balikpapan, insentif gitu kan, Pak, insentif ada di kabupaten kota, bahkan ada yang menganggarkan insentif kematian, Pak, bagi mudah-mudahan tidak terjadi, misalnya ada yang meninggal gitu kan, Pak, tapi ada juga kabupaten kota yang lain tidak menganggarkan itu dan seterusnya, Pak. Itu dulu, Pak, dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rifki. Baik, Pak Andi, satu lagi, Pak, ini ada satu orang yang bertanya. Ini dari tadi ada satu orang yang menjadi opener kita, Pak, tadi mengisi sesi hiburan sebelum pemateri bergabung dengan diskusi. Ada Bang Siradi dari Kukar ingin bertanya untuk segmen pertama. Silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Andi, ini saya cuma mau nanya sama pakarnya kan, ke beberapa hari ini kan kita cuma melihat di TV, mendengarkan dan sebagainya. Nah, sekarang mau nanya pakar aslinya Pak Andi di Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim kan. Jadi gini Pak, berapa lama sih sebenarnya reaksi dari orang yang terpapar itu, Pak, kira-kira, Pak, reaksinya itu? Misalnya terpapar nih 1, 2, 3 atau 4 hari sudah kelihatan tanda-tandanya. Nah, atau setelah melewati 14 hari, apakah boleh nih kita klaim walaupun nggak dites itu dianggap sudah nggak kena virus kayak gitu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah virus corona ini kalau sudah sembuh, apakah masih berpotensi menularkan sama orang lain? Ya, itu yang kedua. Masih berpotensi nggak menularkan kalau dianggap sembuh nih, ada orang yang terpapar sebelumnya, tapi dia sembuh. Nah, sekarang dia masih bisa menularkan penyakitnya dia nggak? Nah, kayak gitu. Yang terakhir, Pak,
yang paling ini kan akhir-akhir ini banyak yang masalah ini. Nah, bekas orang duduk, sekarang kita semprot segala macam kan. Nah, itu terlalu khawatir kita, Pak. Bekas orang duduk segala macam, bekas pegang duit kita langsung semprot apa segala macam. Nah, ini sebenarnya potensi penyebarannya banyak dari situ enggak atau tidak seperti itu. Nah, jadi kita enggak merasa khawatir lagi kayak gitu, Pak. Oke, itu aja Pak. Baik. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bang Siradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andi, ini sudah ada 3 orang penanya. Sebelum ke Pak Andi, saya ingin sampaikan dulu ke teman-teman, sudah ada yang bertanya, tapi nanti kita akan masuk ke termin kedua. Termin pertama ini kita berikan ke 3 orang dulu, jadi nanti langsung ditanggapi oleh Pak Andi, sebelum nanti saya kembali persilakan ke rekan-rekan untuk bisa bertanya. Di termin kedua sudah ada 3 orang yang bersedia bertanya, ada Bang El Furqon ini dari daerahnya masing-masing, ada Bang Rizky Mujahidin dan juga ada Bang Gunawan. Nanti bisa disambil disebutkan nama dan asal daerahnya. Langsung saja Pak Andi, ada 3 penanya tadi. Yang pertama dari Balikpapan, bertanya tentang nasib garda terdepan yang mulai dari APD sampai insentifnya juga masih terbatas. Kemudian dari Kukar tadi bertanya Bang Rizky berkaitan dengan bagaimana terkait protokoler pemakaman COVID-19 yang hari ini terjadi di Kukar, kemudian dilanjutkan dengan kondisi penampungan atau penginapan dari ODP yang tidak sama di berbagai daerah. Ini bagaimana tanggapannya? Dan yang selanjutnya ketiga tadi dari Bang Siradi tentang klaim sehat. Bolehkah kita mengatakan kita ini sehat setelah 14 hari tidak mendapatkan gejala-gejala begitu? Kemudian kalau misalnya nanti ada pasien yang sudah positif kemudian ternyata dinyatakan sembuh, apakah masih ada potensi untuk menularkan? Dan juga terkait kondisi penularan dari barang-barang yang terjadi di tempat umum, walaupun sudah disemprot disinfektan, ini seperti apa? Langsung mungkin Pak Andi bisa menanggapi waktu sekitar mungkin 15 menit sebelum kita lanjut ke termin selanjutnya. Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih Mas Teguh. Terima kasih Mas Eko, Mas Rifki, dan Mas Siradi ya, yang sudah memberikan pertanyaan dan juga tanggapan. Secara singkat kami juga bisa menjelaskan seperti ini. Terkait dengan kebijakan daerah, itu adalah memang diambil oleh masing-masing kepala daerah terkait dengan pembatasan sudah dilakukan. Nah sebenarnya ini juga melakukan itu juga berdasarkan atas kajian-kajian yang harusnya sudah matang ya dilakukan oleh daerah. Nah, tentunya melihat dengan jumlah kasus baik itu ODP, PDP, bahkan juga beberapa kasus-kasus yang terjadi terutama untuk wilayah daerah yang memang sudah mengalami transmisi lokal. Memang sebagian besar kasus kita di Kalimantan Timur ini banyaknya kasus impor. Ya, artinya pelaku perjalanan dari luar, mereka mungkin terkena dari luar, nah, datang ke wilayah kita, akhirnya terkonfirmasi. Nah, untuk Balikpapan memang sudah ada beberapa terindikasi, ada 4-5 kasus kalau tidak salah sekarang itu sudah terindikasi dia tertular tanpa ada riwayat perjalanan dari mana-mana, tapi dia terkonfirmasi positif. Oleh karena itu daerah bisa meningkatkan sebenarnya upaya-upaya pencegahannya. Dalam samping itu juga yang paling utama dilakukan adalah bagaimana bisa membatasi gerak perpindahan orang. Karena selama masih leluasa perpindahan orang, maka semakin leluasa pula virus itu berpindah ataupun bisa menaik pada yang lain. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya upaya untuk pembatasan itu sebaiknya memang tetap dilakukan. Bahkan semakin ketat seharusnya, karena melihat dari perkembangan kasus yang ada, Balikpapan ini juga baik selain yang terkonfirmasi, PDP-nya juga paling besar, paling banyak. Bahkan yang ODP-nya juga seperti itu. Nah ini kan menandakan bahwa memang gejalanya juga cukup besar di sana. Nah kemudian terkait dengan APD di lini terdepan, sebenarnya kami sudah mendistribusikan ya APD ini. Memang di awal-awal kita memang sangat keterbatasan dengan APD. Tapi sekarang kita sudah mendapatkan bantuan sebanyak 16.000 sebenarnya dari pusat, dan itu sudah kita distribusikan ke kabupaten kota, ke rumah sakit dan juga ke dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan lah nanti yang akan mendistribusikan ke garda terdepan yang ada di puskesmas ataupun di sarana yang ada sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kesigapan nanti dinas kesehatan kabupaten kota untuk mendistribusikan atau memanfaatkan APD yang sudah kita berikan dari provinsi ke daerah. Tinggal melihat kebutuhannya sebenarnya. Nah ini mekanismenya kan bisa saja mereka mendistribusikan atau menyiapkan mungkin apakah 5 atau 10
set di puskesmas, karena puskesmas kan sifatnya dia tidak merawat, dia hanya mendeteksi awal, mengirim, dan kemudian juga mungkin apakah mengirim atau mengantarkan kepada rumah sakit rujukan. Sehingga memang kebutuhan APD-nya juga tidak mesti harus menggunakan baju asmat. Jadi kalau di tingkat puskesmas sebenarnya cukup dengan menggunakan kacamata hijau atau face shield, kayak apa namanya, pelindung wajah itu yang dari plastik, kemudian menggunakan masker bedah, masker medis ataupun juga N95, kemudian sarung tangan atau handscoon. Nah, itu sebenarnya APD-nya itu untuk di lini terdepan. Jadi, kalaupun ada, dan kami juga sebenarnya sudah mendistribusikan cukup untuk kebutuhan juga di puskesmas untuk saat ini. Paling tidak untuk 1 bulan ini masih bisa mencukupi. Dan kalaupun kurang, kami masih ada stok di provinsi dan daerah bisa sebenarnya mengajukan permohonan untuk permintaan dalam rangka untuk pemenuhan untuk petugas-petugas kita di depan. Karena tentunya kami memang mengutamakan adalah bagaimana kesiapan dari alat pelindung diri dari tenaga medis kita yang terutama yang ada di lini terdepan. Nah, terkait insentif sebenarnya begini, pemerintah pusat dia sudah mengalokasikan insentif untuk tenaga medis yang berikan pelayanan di garda terdepan atau pelayanan langsung kepada penderita COVID maupun yang PDP, baik itu di rumah sakit maupun di sarana medis lain yang ada di depan. Nah, hanya memang sampai sekarang kita belum menerima juknis apakah nanti sampai kepada lini terdepan yang ada di puskesmas, ataukah sampai juga tidak hanya tenaga medis tapi tenaga lain semua yang terlibat. Nah, ini kami masih menunggu. Tapi kalau dari pernyataan Menteri Keuangan bahwa tenaga medis yang melayani atau yang yang bersentuhan dengan pelayanan COVID ini, maka akan disiapkan insentif untuk mereka. Seperti itu. Jadi dan itu dialokasikan dari dana pusat, dari dana DAK non fisik yang biasa disebut dengan belanja operasional kesehatan BOK, dan nanti sifatnya akan ditambahkan dari pusat. Nah, dana-dana ini juga diambilkan sebenarnya juga dari dana kita yang dipotong, yang sampai 50% ini yang dipotong semua, dan itulah dipakai untuk sebagian pembiayaan kesehatan dan kembali kepada tenaga itu sendiri. Nah, kaitan dengan pertanyaan Mas Rifki ya, yang PDP di Tukar yang meninggal dunia kemarin. Jadi setiap mereka dinyatakan sebagai PDP, maka protokol ataupun penata laksanaan baik itu pelayanan kesehatannya bahkan sampai kepada apabila meninggal itu juga semua mengikuti protokol penanganan COVID ya. Karena kita mengedepankan kewaspadaan dan kehati-hatian supaya jangan sampai siapa tahu nanti pas positif kita tidak menanganinya secara protokol COVID, maka akan semakin banyak yang tertular. Sehingga kita meskipun belum mendapatkan hasil dari lab, maka protokol itu kita lakukan sesuai dengan pelayanan COVID. Nah, dikatakan probable seperti ini sebenarnya. Jadi PDP yang dari Tukar kemarin memang itu datang dalam kondisi yang sudah relatif berat karena ada penyakit komorbidnya. Ya, komorbidnya juga sudah sangat berat, kondisinya juga sudah berat. Nah, maka dilakukan cepat waktu itu, ya, cepat dilakukan rapid test dulu pertama. Rapid test ternyata memang reaktif. Kemudian segera di swab. Nah, memang pada saat pengambilan swab ini kondisi pasien sudah sangat buruk. Nah, inilah yang menyebabkan kemungkinan sampai menurut lab yang kita kirim sampel ini di lab menyatakan bahwa sampel ini tidak adekuat. Artinya tidak adekuat ya. Nah, sehingga cuma untuk di swab ulang kan tidak mungkin sudah karena pasiennya sudah keburu meninggal. Jadi ini yang terjadi, makanya diputuskan adalah probable ya. Probable artinya kita tidak bisa ngambil kesimpulan apa karena memang hasilnya sampelnya tidak memenuhi tidak adekuat istilah kita, sehingga memang tidak bisa dipastikan hasilnya seperti apa. Tapi kalau melihat dari hasil rapid testnya yang reaktif, tapi kita juga tidak bisa menyimpulkan karena rapid test itu tidak untuk mendiagnosa, dia hanya screening,
diagnosanya tetap harus menggunakan swab. Nah, karena nggak ada putusan, jadi kita katakan itu probable. Nah, kemudian standar pengelolaan, sebenarnya standarnya sama semua. Ya, kalau dari buku pedoman segala macam juga sama. Bagaimana mekanisme untuk penanganan ODP, kemudian PDP, dengan berapa kriterianya, ada yang isolasi mandiri di rumah. Kalau rumahnya tidak mungkin, kan kita bisa menyediakan tempat, seperti tempat karantina, atau juga dia bisa dirawat di rumah sakit darurat, atau lebih berat lagi dia di rumah sakit rujukan. Nah, hanya memang tiap-tiap daerah punya kemampuan dan keterbatasan. Tidak semua sesiap seperti kayak Kutai Kartanegara bisa langsung semua hotel bisa digunakan. Nah, sebenarnya ini kita juga sudah menyampaikan dan mengingatkan untuk mereka menyiapkan juga tempat-tempat karantina seperti itu. Nah, sebenarnya tiap kabupaten kota sudah menyiapkan, ya sudah menyiapkan, tapi memang tidak semuanya berupa hotel. Ya, tidak semua berupa hotel. Ada yang berupa asrama, ada berupa wisma, ada yang juga rusunawa. Kemudian ada juga gedung diklat dan beberapa ada juga rumah sakit Pratama yang memanfaatkannya untuk itu. Nah, jadi sebenarnya yang sama itu adalah protokolnya sama, tapi wadahnya saja mungkin yang beda-beda. Nah, termasuk juga standar penanggulangan sebenarnya sama di pedoman. Hanya tinggal memang pelaksanaan tergantung dengan bagaimana inovasi dan juga kemampuan dari daerah itu sendiri. Nah, terkait dengan insentif tadi, ya sama ya, sebagaimana kami katakan tadi, ini juga sebagian menjadi kebijakan daerah, karena memang sudah disampaikan, bahkan Presiden juga sudah meminta untuk daerah juga memperhatikan, terutama pada tenaga medis, terdepan untuk menyiapkan insentif, selain yang disiapkan oleh pusat. Jadi daerah juga bisa sebenarnya menyiapkan tenaga medis yang insentif untuk tenaga medis yang lain. Kemudian, nah terkait dengan reaksi. Jadi sebenarnya masa inkubasi ya orang untuk terpapar ataupun terkena ini adalah 2-14 hari. Nah, untuk kasus di Indonesia, bagaimana sudah disampaikan juga juru bicara nasional bahwa rata-rata di Indonesia ini gejala itu muncul antara 5-7 hari. Rata-rata. Jadi begitu orang terkena 5-7 hari berikut baru muncul gejala. Gitu. Nah, tapi beberapa juga ada yang gejalanya lebih lama baru muncul, dan bahkan ada yang tidak kelihatan, itu disebut dengan orang tanpa gejala. Nah, jadi begini, sebenarnya bagi kita dikatakan sehat atau tidak, jadi begini, sepanjang kita ya, melakukan isolasi mandiri secara disiplin di rumah selama 14 hari, misalnya kita dari perjalanan dari luar nih, dari daerah zona merah istilahnya, aku masuk ke Samarinda misalnya. Nah, asal kita yakin bahwa kita melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, dan selama itu kita tidak mengalami gejala, tidak ada muncul segala macam, tidak merasakan ada gejala berupa batuk, demam, terutama demam, batuk, sakit tenggorokan dan sesak nafas, maka kita bisa dikatakan bahwa kita sebenarnya tidak terpapar dengan virus itu. Karena artinya selama 14 hari masa tumbuhnya virus, kalau tidak menunjukkan gejala, kita artinya kita tidak asal kita betul yakin isolasi diri. Jangan sampai nanti kita diminta untuk isolasi, tapi kita masih juga keluar, masih juga beraktivitas di luar. Nah, itu yang tidak bisa dikatakan. Nah, kemudian sembuh, dikatakan sembuh, itu potensi menularkan. Sebenarnya begini, kita baru bisa menyatakan sembuh bagi pasien yang sudah terkonfirmasi apabila dia sudah 2 kali berturut-turut negatif swab-nya selang sehari atau selang 2 hari. Berarti memastikan bahwa kalau baru sekali dia negatif, itu belum bisa kita katakan sembuh sebelum dia negatif yang kedua. Artinya memastikan bahwa benar-benar virus itu sudah tidak ada di dalam tubuhnya. Nah, dan sebenarnya pasien yang sembuh, namanya sembuh artinya memastikan bahwa virusnya sudah tidak ada di dalam tubuh. Seperti itu. Tandanya dengan 2 kali hasil swab negatif. Karena berapa kejadian, seperti kasus yang Samarinda 1 yang begitu lama, karena memang dia sempat negatif sekali,
tapi swab berikutnya dia positif. Nah, sehingga masih harus menunggu 2 kali swab lagi yang negatif berturut-turut. Seperti itu. Jadi potensi terjadi menularkannya memang beberapa kasus sebagian kecil yang sudah terjadi di luar memang masih ada kemungkinan seperti itu. Ya bisa jadi. Tapi sebenarnya kalau melihat dari hasil protokol untuk penetapan dia sembuh, dari hasil 2 kali swab, 2 kali negatif, sebenarnya sudah memastikan bahwa yang bersangkutan memang sudah tidak ada virus. Ya. Tapi sebenarnya untuk menjaga sebenarnya bisa kita lakukan dalam 1 minggu setelah sembuh itu yang bersangkutan tetap menjaga jarak dengan anggota keluarga atau dengan orang lain dan selalu menggunakan masker untuk memastikan bahwa memang kondisinya sudah benar-benar sembuh. Nah, kemudian terkait dengan melakukan desinfektan. Jadi upaya untuk mengurangi kepadatan virus atau viral load itu adalah dengan bagaimana kita sesering mungkin untuk membersihkan. Sering mungkin untuk membersihkan daerah-daerah yang kemungkinan kita curigai banyak droplet, banyak percikan, banyak. Nah, biasanya kan banyak percikan atau droplet dari ludah, dari dahak itu adalah daerah-daerah yang sering didatangi atau sering dikunjungi orang. Ya, jadi semakin banyak orang di situ, semakin banyak orang berada di situ, maka peluang droplet juga akan banyak di daerah itu. Nah, sehingga untuk daerah-daerah yang tempat pertemuan banyak orang, tempat banyak kerumunan orang, itu harusnya semakin banyak dibersihkan. Misalnya di tempat ibadah, biasanya lantai itu senantiasa untuk sering didesinfektan. Kemudian keran air yang sering dipegang, itu biasanya sebaiknya lebih sering untuk dilap dengan larutan desinfektan ataupun sabun. Nah, kemudian gagang pintu, itu kemungkinan juga tanpa sengaja pada saat berbicara atau batuk di depan gagang pintu, bisa saja dropletnya menempel di pintu. Nah, gagang pintu ini paling sering dipegang. Pegangan pagar, ataupun hal-hal lainnya. Nah, itulah yang sebenarnya harus selalu sering untuk dibersihkan, supaya kalaupun ada melengket droplet di situ, bisa segera untuk dimatikan dengan cara desinfektan. Nah, Baik. Ya, seperti itu sebenarnya. Kenapa upaya-upaya itu harus dilakukan? Sebenarnya untuk bagaimana memaksimalkan supaya droplet yang tidak sengaja berada di tempat-tempat yang sering kita pegang itu bisa berkurang jumlahnya. Baik, terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Ya. Ini alhamdulillah teman-teman masih berjumlah sekitar 40 Pak, karena teman-teman sepertinya masih ingin memberikan beberapa pertanyaan. Jadi kita buka termin yang kedua, Ya. Pak Andi. Mohon izin untuk bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain. Yang pertama saya ke Bang El Furqon dulu dari Brau, bisa menyampaikan pertanyaan. Mohon bisa disampaikan dengan singkat padat untuk bisa ditanggapi oleh pemateri nanti. Silakan Bang Furqon. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk host dan untuk Pak Andi. Ini pertanyaan mudah-mudahan apa tadi sudah dibahas. Saya belum pas waktu gabung agak telat ini. Yang pertanyaan adalah untuk mengetahui hasil swab test itu apakah bisa dilakukan di RS AWS, Pak? Gitu. Kalau itu memang tadi sudah dibahas, mungkin pertanyaan ini. Yang kedua, seandainya sudah dibahas, kalau belum salah satu aja nanti dijawab. Sebagai orang yang ahli di bidangnya, Pak Andi, menurut Pak Andi sendiri melihat kondisi Kaltim ini kira-kira di bulan Mei ini itu ada tren naik atau turun untuk di Kaltim. Setelah pastinya koordinasi dengan kabupaten dan instansi-instansi yang ada di kota lain. Itu aja. Itu yang pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Furqon dari Brau. Mungkin ditahan dulu Pak Andi, kita masih ada dua orang penanya lagi untuk termin yang kedua ini. Langsung ke Bang Rizky Mujahidin. Ini salah seorang putra Kaltim yang sedang berada di Bandung tampaknya kabarnya hari ini. Silakan Bang Rizky Mujahidin bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya mohon bisa di-unmute.
Ya, gimana? Bang Rizky, suaranya masih di unmute ini. Mohon host bisa bantu. Halo? Hostnya mohon bisa dibantu ini dari Bang Rizky Mujahidin ingin bertanya, suaranya masih termute. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih senior-senior kami Kaltim. Saya Rizky Mujahidin, warga asli Bontang yang hari ini masih tertahan di Bandung. Bertahan untuk tidak balik ke Bontang ketika yang lain harus balik, teman-teman balik. Bertahan untuk tetap di Bandung. Jadi yang ingin saya tanyakan langsung saja, kita tahu ya bahwa hari ini, belakangan ini Indonesia sempat diramaikan tentang banyaknya penolakan diskriminasi terhadap korban-korban COVID-19 kayak gitu. Dan pemerintah pusat juga sudah memberikan himbauan kepada warga agar kemudian tidak memberikan diskriminasi yang berlebihan kayak gitu. Positifnya sih bagus, mereka jadi jaga jarak, tapi ternyata jaga jarak yang berlebihan sampai mengusir dan sebagainya. Sampai ada beritanya perawat diusir dari kontrakannya kayak gitu. Karena khawatir menyebarkan virus COVID-19 ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran pemerintah Kaltim terutama menyikapi hal ini kayak gitu? Apakah hanya sekedar himbauan atau ada langkah-langkah khusus yang agar menyentuh kalangan-kalangan di seluruh lapisan masyarakat kayak gitu? Karena ini juga cukup penting ya, karena kita tahu bahwa COVID-19 bukan menyentuh dimensi kesehatan aja kayak gitu, tapi juga menyentuh dimensi sosial dan ekonomi. Dan ini efek dari dimensi sosial yang menurut saya kurang baik kayak gitu. Nah, itu saja sih bagaimana kemudian peran pemerintah Kaltim terutama mengatasi diskriminasi berlebihan terhadap korban COVID-19. Terus satu lagi Bang, tadi kan juga disampaikan ya bahwa di beberapa daerah udah ada pengecekan gitu setiap orang yang ingin keluar masuk daerah tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan juga menurut saya sepertinya, ini sekalian nanya sih, apakah di daerah-daerah itu para petugas aparat yang kemudian berjaga mengecek juga dapat jaminan untuk melakukan tes COVID-19 kayak gitu. Karena bisa jadi ternyata yang menyebarkan bukan dari ini bisa jadi ternyata petugas yang kemudian berjaga juga tertular, kan bisa jadi. Nah, itu bagaimana? Apakah ada prioritas khusus untuk mengetes para penjaga-penjaga yang ada di pintu-pintu masuk? Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih Bang Rizky Mujahidin. Ini menyampaikan terkait beberapa hal. Ya, untuk termin kedua ini langsung ke Bang Gunawan yang ada di Samarinda. Silakan Bang Gunawan, bisa menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya singkat. Yang pertama, tadi mungkin juga sudah dijelaskan di awal tentang kalau kita lihat skenario yang dibuat para ilmuwan, misalnya tentang ini ya, misalnya kita ngambil misalnya kondisi terburuk gitu kan, seperti itu, bahwa puncak pandeminya akan sekian gitu, seperti itu. Oke, saya ulangi lagi, seberapa kuat tadi kemampuan rumah sakit kita misalnya jika itu terjadi misalnya kayak di Italia atau Amerika seperti itu. Misalnya rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan, ketika karena kan nanti saya melihat misalnya tentang ventilator misalnya di rumah sakit AWS itu ventilator itu misalnya ada berapa misalnya kayak gitu, karena kan tentang pernapasan, jadi itu hal yang penting, itu perlu juga dikasih tahukan ke masyarakat tentang itu, supaya ketika ini terjadi masyarakat itu bahwa dia akan mendapatkan pelayanan yang baik ya, seperti itu, dengan fasilitas yang ini Kak, yang bagus seperti itu. Karena kan kita di Indonesia ini kan hanya memberlakukan PSBB gitu, seperti itu. Artinya kemungkinan yang terjadi terhadap penyebaran COVID itu masih kemungkinan itu akan ada gitu kan, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita juga dalam memberlakukan hanya PSBB,
kalau kita lihat kasusnya misalnya kayak di Korea Selatan, kemudian seperti itu, dia tidak memberlakukan karantina ataupun kayak lockdown, maka yang dilakukan itu adalah tes massal. Tes massal, swabnya itu secara massal. Dibuka secara umum. Nah, kendalanya kita di Indonesia kan itu, bahwa kita sangat terkendala. Kita baru sekarang mungkin saya lihat di metriknya apa tadi, tesnya kita hanya baru sekitar berapa, 30 ribuan. Sementara di negara lain tes yang 30 ribuan itu dilakukan sehari gitu, seperti itu. Hanya sehari untuk mengetes manusia itu sebanyak 30 ribu ini, seperti itu. Sehingga kita tadi itu akan ya kesulitan misalnya mendeteksi orang-orang yang yang terkena itu, seperti itu. Misalnya kan kita tidak menutup lalu lintas di luar dalam gitu, seperti itu. Maka yang memang solusinya adalah tes ini. Nah, cuman kita terkendala dengan itu. Kendalanya kan itu. Nah, ini saya lihat di berita kan kita akan diaktifkan 2 lab untuk lab itu. Itu seberapa besar kemampuannya? Apa kemudian apakah nanti seperti labnya kayak di negara lain yang bisa mobile? Apakah di kita di Kaltim itu memungkinkan nggak seperti itu? Oke, baik. Ada yang pakai Bang Gunawan. Baik, terima kasih pertanyaannya Bang Gunawan, sudah kita tangkap poinnya. Sudah ditangkap juga oleh pemateri kita. Semoga nanti bisa kita jawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain juga yang juga akan ditanggapi. Baik, silakan Pak Andi. Ini ada 3 orang penanya. Baik, langsung saja bisa ditanggapi apa yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan yang lain. Silakan Pak Andi. Ya, baik. Terima kasih Mas Teguh. Jadi dari pertanyaan Mas Furkon, jadi apakah AWS bisa melakukan tes swab? Jadi sebagaimana sudah kami sampaikan juga bahwa Kementerian Kesehatan sedang mengupayakan untuk memperbanyak kemampuan daerah untuk bisa melakukan tes PCR, artinya tes yang bisa diketahui secara cepat dan secara langsung. Nah, ada 2 sebagaimana kami sampaikan tadi, sebenarnya di AWS, tidak hanya AWS sebenarnya, itu sudah disiapkan tes cepat molekuler. Sedang yang menjadi persoalan adalah mendatangkan cartridge ini yang menjadi bermasalah, karena cartridge ini dibutuhkan seluruh dunia. Ya, jadi sehingga memang Indonesia juga harus bagaimana memperjuangkan untuk mendapatkan itu. Nah, kemudian dari yang ada memang tidak bisa semua TCM yang ada di Kalimantan Timur dalam tahap pertama ini bisa langsung difungsikan. Jadi untuk tahap pertama ini ada 7 rencananya yang sudah direncanakan oleh kementerian. Dan mudah-mudahan akhir April ini sudah bisa operasional dengan itu. Nah, hanya persoalan untuk TCM, tes cepat molekuler ini akurasinya sama dengan PCR, tapi jumlah sampel yang bisa diperiksakan itu tidak sebanyak dengan PCR. Jadi dia berdasarkan satu alat itu yang kita punya adalah alat yang 4 modul. Nah, tapi 4 modul ini tidak semua modul juga akan digunakan untuk COVID, karena ini kan sebenarnya alat untuk menguji tuberkulosis. Jadi tetap ada juga beberapa modul digunakan juga untuk tuberkulosis. Nah, kemudian yang terkait dengan PCR di AWS memang sudah ada sebenarnya alat ini, ya sudah lama ada, tapi digunakan ini adalah untuk pengujian HIV. Nah, ini juga yang akan dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dengan men-setup untuk bisa difungsikan untuk menguji juga COVID. Nah, yang jadi persoalan juga adalah bagaimana penyiapan reagen. Nah, ini juga karena reagen ini dibutuhkan seluruh dunia. Nah, kemarin kalau kita melihat dari angka Kalimantan Timur, kenapa 4 hari itu begitu tenang, tidak ada penambahan dan tidak ada juga ini, karena memang secara nasional kita kekurangan reagen. Boleh dikatakan habis malah. Jadi tidak ada pemeriksaan yang ada, hanya tinggal sisa-sisa yang dari reagen yang ada. Nah, ini persoalan. Jadi kalaupun nanti kita mempunyai alat PCR di sini, ataupun kita beli sendiri PCR, kendala yang dihadapi juga adalah ketersediaan reagen. Nah, ini. Tapi kita tidak juga tidak menyurutkan semangat kita untuk menyiapkan itu, karena kami juga sudah melakukan langkah-langkah terkait dengan penyiapan laboratorium kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
juga itu sudah kita siapkan untuk bisa melakukan pemeriksaan PCR. Sekarang sedang perbaikan ruangan dan juga sedang pemesanan PCR-nya. Mudah-mudahan maksimum 1 bulan ke depan juga sudah bisa running untuk itu. Nah, hanya kendala memang adalah di reagen dengan itu. Nah, kemudian pertanyaan, bagaimana dengan kondisi Kaltim? Paling tidak di bulan Mei atau sampai bulan Juni, apakah naik atau turun? Nah, kalau kita melihat kurva secara umum, nah, itu kan pasti terjadi kurva normal ya, pergerakan daripada ini kurva normal. Nah, sementara kasus kita ini baru mulai naik-naiknya nih, kalau melihat dari jumlah kasus yang ada. Artinya apa? Kalau kita yang sampai Mei, kemungkinan naik, ya kemungkinan. Karena apa? Karena kita masih menunggu 120 PDP, menunggu hasil swab. Nah, boleh kalau lihat laporan kami, PDP yang masih menunggu hasil swab itu ada 120. Artinya ini semua punya potensi untuk terkonfirmasi. Ya, punya potensi besar untuk terkonfirmasi. Nah oleh karena itu, kasus ini ya kemungkinan masih terus naik, kemungkinan. Karena secara nasional juga diprediksi memang di Mei, akhir Mei sampai awal Juni itu adalah masa-masa puncak daripada kasus ini. Demikian pula juga di Kaltim. Hanya kesulitan kita untuk menganalisa kemarin karena adalah kecepatan kita mendapatkan hasil sebenarnya dari lab yang begitu lama, sehingga ini juga akan menyulitkan keakuratan kita untuk menganalisa tren daripada kenaikan kasus ini. Nah, kemudian terkait dengan stigma ya, stigma atau diskriminasi. Ya inilah yang berkembang di masyarakat sebenarnya, dan ini juga bagian besar karena banyaknya berita-berita yang kurang pas yang disajikan, baik itu di media maupun juga baik secara online maupun juga secara ini. Nah, oleh karena itu kami memang selalu menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Karena itu adalah bagaimana kita mengenali dulu penyakit ini gitu loh, supaya kita benar cara menyikapinya. Nah, kita kan masyarakat tidak tahu persis bagaimana menghadapi penyakit ini. Tiba-tiba sudah langsung aja mengejas bahwa oh jangan dekat-dekat, jangan ini nanti ketularan. Padahal proses penularannya itu terjadi karena kontak erat. Dikatakan kontak erat itu adalah apabila kita betul-betul kontak fisik, jabat tangan, peluk, karena dropletnya itu begitu. Berbicara saja kita mungkin ada percikan kecil yang terlontar dari mulut kita. Nah, sepanjang kita sebenarnya bisa menjaga jarak dan juga selalu menjaga kebersihan tubuh kita sebagaimana yang dianjurkan, insya Allah sebenarnya itu mesti harus kita jauhi mereka itu. Jadi penderita itu sebenarnya kalau kita tahu menghadapinya, jarak 2 meter pun kita masih aman sebetulnya dari yang memang sudah konfirmasi. Nah inilah pemahaman kita terhadap penyakit ini karena tidak pas. Meskipun kita sudah menyampaikan, tapi kadang-kadang berita itu dibuat sedemikian rupa. Nah ini juga makanya kami juga selalu menyampaikan kepada rekan-rekan media untuk bisa memberikan edukasi yang benar juga, informasi yang benar. Jadi jangan dibuat semenarik supaya kan banyak sekali berita yang dibuat sedemikian rupa supaya menarik untuk dibaca. Nah, itu. Kemudian terkait dengan petugas. Jadi begini, memang prioritas kami untuk melakukan rapid test adalah pertama untuk tenaga kesehatan yang memang melayani ataupun yang berhadapan dengan pasien ataupun juga ODP yang ada. Itu memang kita mengutamakan itu. Kemudian kedua adalah keluarga dari pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Nah, habis selanjutnya baru kita adalah orang-orang dalam pemantauan, itu semua di screening. Kalau masih banyak lagi, masih tersedia lagi, maka adalah daerah-daerah yang sudah sebarannya begitu luas atau begitu padat, apalagi sudah terjadi transmisi lokal. Nah, itu kalau bisa masyarakat di daerah itu atau di zona yang dikatakan zona merah itu, kalau bisa semuanya dilakukan screening. Nah, jadi kami tetap melakukan screening pada petugas kami, dan alhamdulillah sampai saat ini Kalimantan Timur belum ada tenaga medis kita yang bereaksi, yang dari hasil rapid testnya reaktif. Ya, belum ada.
dari laporan yang ada. Kemudian skenario outbreak sebagaimana sudah disampaikan tadi, bahwa ada beberapa langkah-langkah yang memang kita lakukan ya. Kemudian tes massal, memang kita tidak bisa seperti Korea karena rapid test yang disediakan pemerintah di kita adalah rapid test untuk mengetes antibody, bukan antigen. Jadi antibody, kalau yang rapid test yang disiapkan oleh kalau seperti Korea itu adalah rapid test PCR ya. Jadi memang begitu cepat dan langsung mengidentifikasi pada virusnya. Nah kalau kita ini antibody, kalau antibody ini meskipun dia reaktif, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu karena COVID atau karena ini. Jadi tetap harus dilakukan dengan uji laboratorium lagi, dilanjutkan ke sana. Kalau dia terkonfirmasi, kalau dia negatif berarti itu bukan COVID, meskipun dia reaktif. Tapi kalau dia positif, baru dia terkonfirmasi positif dari hasil lab itu. Nah inilah memang yang membuat di kita bahwa kapasitas lab kita meskipun sudah diperluas, tapi tidak bisa secepat seperti di luar karena memang tidak disiapkan alat PCR yang rapid test PCR, rapid test yang bisa menguji virus itu secara langsung. Untuk kemampuan yang PCR, kalau seandainya PCR viral load HIV yang ada di AWS itu bisa berfungsi, itu kemampuannya bisa meriksa 100 sampel dalam sekali running. Nah, kalau sehari itu bisa berapa kali running, maka akan seperti banyak itu juga. Itu pun tergantung dari bagaimana kesiapan dari SDM yang sudah ada, kemudian juga kesediaan reagen. Ya, jadi bisa 100 kali meriksa, sekali running. Dan hasilnya bisa didapatkan 3-4 jam setelah itu. PCR. Kalau TCM, tes cepat molekuler yang ada, itu hasilnya kurang dari 1 jam sudah bisa kita dapatkan. Seperti itu. Baik. Rasa begitu, Mas Teguh? Baik. Mohon maaf buat teman-teman semua karena kita dibatasi waktu. Tampaknya diskusi kita cukup 2 termin saja, sehingga langsung saja saya persilahkan kepada Pak Andi untuk memberi closing statement, Pak, bagi kita semua, karena pesan-kesan yang kita dapatkan pada diskusi kali ini telah disaksikan oleh puluhan peserta dari penghujung utara, bahkan penghujung selatan Kalimantan Timur, bahkan juga sampai ada yang dari luar Kalimantan, Pak Andi. Barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada publik terkait sikap dan kesigapan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi COVID-19 yang sedang dihadapi saat ini. Silakan Pak Andi, closing statement-nya. Ya, baik. Mungkin sebagai pesan pada kita semua terutama adalah bahwa untuk mengatasi ini maka tidak ada kata lain bahwa kita harus bersama-sama. Jadi tidak bisa kami sendiri dari pemerintahan saja, tidak bisa juga dari masyarakat sendiri, tapi semua komponen. Oleh karena itu, saya menghimbau pada kita semua untuk selalu bersama-sama, ya, meningkatkan kepedulian, meningkatkan kebersamaan, meningkatkan gotong royongan dalam rangka untuk kita bisa mengatasi ini. Nah, tentunya kunci utama dari untuk saat ini dengan kondisi kita yang hanya menerapkan PSBB, maka kunci utama yang ada adalah bagaimana kekuatan masyarakat itu sendiri untuk mau disiplin dan konsisten untuk bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi anjuran pemerintah, yaitu untuk senantiasa menjaga jarak, ya, senantiasa berada di rumah atau stay at home, dan tentunya juga di rumah itu tetap harus produktif, ya, untuk bekerja di rumah, belajar dari rumah, dan juga tentunya untuk beribadah juga di rumah sebanyak mungkin. Dan kalaupun paksa untuk melakukan aktivitas di luar, ya tentu senantiasa untuk menjaga jarak dan menggunakan masker. Itu. Nah, yang penting juga adalah bagaimana kita semua ini adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, karena ini adalah cara juga paling penting untuk bisa menghadapi virus ini supaya tidak terkontaminasi ataupun tidak berakibat kepada tubuh kita. Nah, caranya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya, cukup berolahraga, kemudian juga hindarkan stres, tetap dalam suasana tenang, senang, bahagia, dan penting adalah cukup istirahat, ya, dan jangan merokok. Mohon maaf ya, merokok, karena ini semua akan menurunkan daya tahan tubuh yang mengakibatkan virus itu akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, terakhir adalah tetap menjaga kebersihan,
rajin cuci tangan dengan sabun. Jangan biasakan memegang daerah wajah dan muka sebelum tangan dicuci, karena 3 pintu masuk dari virus itu adalah mata, hidung, dan mulut. Itu adalah pintu masuk dari virus yang sebagian besar kita terkontaminasinya dari 3 itu karena tangan kita sudah terkontaminasi dengan droplet yang ada virusnya sebelum kita mencuci tangan. Makanya kenapa anjuran cuci tangan ini menjadi penting, karena inilah sebenarnya kalau ini kita lakukan dan disiplin, maka kita bisa menekan maksimal penularan dari virus ini, selain menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Dan terakhir, tetaplah berdoa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, dan tentunya juga diberikan kekuatan dan kemudahan untuk bisa kita bersama-sama mengatasi bencana COVID ini supaya bisa segera berakhir di Kalimantan Timur terutama. Begitu Mas Teguh. Baik, terima kasih Pak Andi. Sekali lagi kami berterima kasih Pak Andi sudah berkenan meluangkan waktunya, karena dari raut wajah Bapak kami sangat menyaksikan kelelahan yang Bapak alami bersama rekan-rekan pimpinan kami yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, juga tenaga-tenaga kesehatan yang menjadi garda di terdepan. Izinkan kami menyampaikan apresiasi tinggi-tingginya kepada Pak Andi dan rekan-rekan petugas yang ada di garda terdepan. Kami sangat mengapresiasi khususnya malam hari ini Pak Andi, di tengah rutinitas kesibukan, Pak Andi sudah berkenan bersama kami di diskusi online malam hari ini. Dan juga kepada rekan-rekan peserta, kami berterima kasih sekali lagi sudah bergabung di diskusi online kedua Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Semoga diskusi malam hari ini mendapatkan gambaran, informasi yang baik untuk kita semua. Semoga manfaatnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Izinkan yang terakhir Pak Andi untuk bisa menyampaikan beberapa pantun untuk kita semua. Pergi ke pasar naik sepeda, tidak lupa membeli bunga. Mari bantu pemerintah lawan corona, ayo aktivitas di rumah saja. Yang terakhir ada lagi pantun yang kedua Pak, untuk menutup diskusi kita malam hari ini. Lewat Zoom kita bertemu, lewat suara bertegur sapa. Bertahanlah menahan rindu, esok pasti ngopi sama-sama. Terima kasih semuanya teman-teman, kita jumpa lagi di diskusi yang lainnya. Mohon maaf bila salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama Mas Teguh.